Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Happy Nuryadin dari PGMI 2D akan menerangkan tentang sejarah perkembangan hadis. Nah, di sini saya dari kelompok 3 mempunyai subtema yaitu prakodifikasi hadis. Nah, hadis pada masa sahabat. Di sini ada tiga sub pembahasan. Yang pertama adalah terminologi sahabat, kemudian kondisi politik dan sosial pada masa sahabat, dan yang ketiga adalah cara sahabat menerima dan menyampaikan hadis. Yang pertama adalah terminologi sahabat. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan Islam. Nah, di sini dari pengertian ini, orang-orang yang bertemu dengan Nabi baik itu lama ataupun tidak, kemudian meriwayatkan hadis atau tidak, yang penting itu bertemu Nabi, itu termasuk ke dalam sahabat. Tapi di sini perlu diperhatikan ada kategori yang bukan termasuk sahabat, yaitu yang pertama, orang yang bertemu beliau dalam keadaan kafir kemudian masuk Islam setelah beliau wafat. Jadi orang yang bertemu Nabi dalam keadaan kafir kemudian Nabi wafat, dia masuk ke dalam Islam, itu bukan termasuk sahabat. Kemudian orang yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam dari ahli kitab, kemudian saat Nabi turun itu dia tidak beriman kepada Rasulullah SAW, itu bukan termasuk ke dalam sahabat Nabi Muhammad. Kemudian orang yang beriman kepada Nabi SAW dan murtad kemudian mati dalam keadaan kafir, itu bukan termasuk ke dalam sahabat Nabi. Kemudian yang kedua adalah kondisi politik dan sosial pada masa sahabat. Nah, dalam masa sahabat ini yang paling cenderung yaitu adalah masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kondisi politik pada 4 masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, yaitu tahun 632 sampai 634 Masehi. Nah, di sini kondisi sosial. Yang pertama, mengelola zakat, infak, hanimah atau harta rampasan perang, kemudian mengelola sumber pendapatan negara, jiz'ah atau dari orang-orang non-muslim, itu sebagai pendapatan utama di Baitul Mal. Kemudian yang kedua adalah menggunakan pendapatan negara tersebut sebagai gaji para tentara, kemudian para pegawai negara dan orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang kedua adalah dalam segi politik. Dalam segi politik pada masa Abu Bakar As-Siddiq, beliau memerangi kaum-kaum kafir, kemudian memerangi kaum-kaum yang murtad dan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Kemudian yang kedua adalah Umar bin Khattab tahun 634 sampai 644 Masehi. Dalam kondisi sosial, beliau memberikan tunjangan kepada para pensiun, kemudian memberikan tunjangan kesehatan bagi para penyandang cacat dan disabilitas atau orang-orang lemah. Kemudian dalam segi politik, beliau membentuk beberapa dewan untuk membantu negara. Yang pertama adalah Dewan Al-Haraj atau perpajakan, kemudian Dewan Al-Adj atau Dewan pengurusan kepolisian, kemudian Dewan Al-Nafi'ah atau Dewan Militer, dan yang terakhir adalah Baitul Mal atau pembendaharaan negara. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan, yaitu pada tahun 644 sampai 656 Masehi. Nah, dalam Utsman bin Affan ini, kepemimpinan Utsman bin Affan ini mulailah terjadi pergolakan-pergolakan, yaitu dikarenakan kondisi sosialnya Utsman bin Affan terlalu nepotisme terhadap golongannya atau terhadap Bani Umayyah, sehingga mengakibatkan tidak memenuhi harapan semua golongan.
Dan yang tapi ada di situ sisi positifnya, yaitu beliau telah melakukan kodifikasi Al-Quran dan berhasil mempersatukan 7 qiraat yang dikenal dengan qiraat as-sab'ah. Kemudian yang terakhir adalah pada masa Ali bin Abi Thalib tahun 656 sampai 661 Masehi. Nah, pada khalifah terakhir ini kondisi sosial yaitu menarik kembali tanah yang telah dibagikan oleh Utsman. Jadi pada masa Utsman ini Utsman membagikan tanah kepada para kerabatnya, sehingga kebijakan Ali yaitu menarik kembali tanah-tanah tersebut. Kemudian pada kondisi politik yaitu mengganti gubernur yang tidak disenangi oleh rakyatnya. Kemudian yang kedua yaitu terjadi banyaknya pemberontakan. Yang pertama pemberontakan dari Thalhah dan Zubair, dan yang kedua adalah Siti Aisyah pada tahun 36 Hijriah atau 656 Masehi. Kemudian yang ketiga adalah cara sahabat menerima dan menyampaikan hadis. Cara sahabat menerima yaitu yang pertama ada majelis Rasulullah. Jadi para sahabat ini berkumpul pada majelis Rasulullah sehingga sahabat memperoleh hadis-hadis yang diriwayatkan seperti saat sekarang ini. Kemudian yang kedua adalah peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah dan yang disaksikan oleh para sahabat. Kemudian peristiwa yang terjadi pada sahabat yang diselesaikan oleh Rasulullah, dan yang terakhir adalah peristiwa dan kejadian yang diselesaikan oleh Rasulullah, kemudian sahabat melihat bagaimana Rasulullah tersebut menyelesaikannya. Dan di sini yang kedua adalah menyampaikan bagaimana sahabat menyampaikan hadis. Yang pertama melalui periwayatan secara lafal. Nah, di sini ada beberapa kriteria atau ada beberapa ketentuan di sini yang menandakan bahwa hadis tersebut diriwayatkan secara lafal. Yang pertama ada kalimat saya mendengar. Kedua ada saya melihat. Kemudian ada kalimat lain yaitu ia bercerita kepadamu atau ia memberitakan kepadaku. Nah, kemudian yang kedua adalah periwayatan secara makna. Yang pertama adanya hadis yang memotong adanya hadis yang memang tidak bisa dilafazkan atau hadis fi'liyah atau hadis takririyah. Kemudian yang kedua yaitu sifat dasar manusia yang pelupa. Jadi ada beberapa sahabat yang memang lupa bagaimana lafal dari Rasulullah secara langsung. Nah, itu tadi yang terakhir materi dari hadis pada masa sahabat dari prakodifikasi hadis. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.